sumber daya masyarakat dan perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil atau yang mewakili Dinas Perwakilan Kejaksaan Jasa Negeri atau yang mewakili, dan Dinas Perwakilan Kepolisian Resor atau yang mewakili. Yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan reforma agraria khususnya redistribusi tanah. Baik, kali ini kita akan membahas tentang evaluasi kegiatan redistribusi tanah pada tahapan yang pertama penyuluhan, yang kedua pengukuran dan pemetaan, dan yang ketiga sidang GTRA, dan yang terakhir penerbitan dan penyerahan sertifikat hak atas tanah. Ya, baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Seksi sebagai koordinator tim monitoring dan evaluasi. Dan dengan ini saya nyatakan sidang pada kali ini dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kepala seksi pelaksanaan reforma agraria khususnya distribusi tanah. Yang pertama yaitu penyuluhan. Penyuluhan merupakan kegiatan memberikan informasi tentang kegiatan distribusi tanah secara umum kepada masyarakat, di antaranya gambaran umum kegiatan, manfaat kegiatan, kegiatan dan lain-lain. Biasanya ada kendala pertama, kurangnya aspirasi dan antusias masyarakat untuk mengikuti kegiatan penyuluhan sehingga berdampak pada produktivitas kegiatan dari distribusi tanah. Kemudian yang kedua, kurangnya kemampuan ide atau inovasi penyuluh untuk menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Itu upaya penyelesaian. Yang pertama, dilakukan perubahan dengan cara menyusun rencana penyuluhan, baik dari schedule waktu dan persiapan materi. Upaya ini dilakukan agar peran utama sebagai penyuluh dapat berjalan dengan baik sehingga penyuluh dapat produktif menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk kelembagaan ekonomi petani, yaitu dengan 3M: memahami, mengoptimalkan, memproduksi. Yang pertama, memahami apa saja rencana untuk pembentukan kelembagaan, mengoptimalkan anggaran sesuai dengan kebutuhan, sehingga anggaran dari pemerintah dapat tepat guna sesuai sasaran dan kebutuhan. Kemudian pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian berjalan dengan lancar karena adanya kesadaran dari petani itu sendiri untuk menjalin kerjasama yang baik dengan penyuluhan pertanian. Kegiatan yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya itu pengukuran pemetaan langsung dilaksanakan oleh Satgas Pengukuran dan Pemetaan yang berasal dari seksi survei dan pemetaan kantor pertanahan Kabupaten Tulang Bawang. Hasil pengukuran dan pemetaan berupa peta keliling, objek distribusi, peta situasi, dan petunjuk lokasi, peta penggunaan redistribusi tanah, dan peta rencana tata ruang. Dalam pengukuran ini biasanya memiliki kendala, yaitu yang pertama, permasalahan dari segi sumber daya manusia adalah kurangnya sumber daya manusia dan produktivitas. Kemudian yang kedua, kesulitan mendatangkan pemilik tanah yang berbatasan pada saat hendak melaksanakan pengukuran bidang tanah. Yang ketiga, pengukuran terhambat oleh faktor cuaca dan lokasi, kesulitan mengukur salah satu sisi panjang bidang tanah dikarenakan
untuk peta-peta distribusi tanah. Yang pertama, peta bidang tanah. Peta bidang tanah merupakan produk hasil pengukuran fisik bidang-bidang tanah di lapangan yang menggambarkan kondisi fisik bidang-bidang tanah mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah berdasarkan penunjukan batas oleh pemilik tanah atau yang dikuasakan. Seperti ini contoh peta bidang tanah. Selanjutnya, peta keliling. Peta keliling adalah sebuah peta yang menunjukkan garis luar suatu wilayah atau objek. Garis luar ini biasanya digambarkan oleh garis-garis tebal dan berwarna berbeda dari bagian dalam peta. Ini sebagai contoh peta keliling. Kemudian ini peta rencana tata ruang. Selanjutnya yaitu sidang GTRA. Distribusi tanah merupakan suatu program kebijakan pemerintah dalam pemerataan dan mengarahkan kesenjangan pemilikan dan penguasaan tanah. Adapun hasil dari sidang GTRA yaitu yang pertama, berita acara sidang GTRA. Kedua, rekomendasi tentang usulan penegasan tanah objek reforma agraria. Ketiga, rekomendasi tentang redistribusi subjek dan objek tanah objek reforma agraria. Keempat, keputusan sidang GTRA yaitu berisi komitmen peserta sidang. Sidang GTRA terkadang mengalami kendala, yaitu yang pertama, penentuan jadwal sidang GTRA sulit dikarenakan untuk mendatangkan bupati perlu mencari waktu 2 bupati. Kedua, terbatasnya anggaran. Ketiga, kondisi alam yang kurang mendukung kegiatan. Sumber daya manusia yang terbatas. Yang selanjutnya itu penyerahan hasil. Adapun dari penyerahan hasil sertifikat atas tanah ini memiliki beberapa kendala. Yang pertama, anggaran yang dialokasikan pemerintah terbatas. Kedua, lambatnya pengambilan sertifikat karena masyarakat belum melakukan pembayaran administrasi. Yang ketiga, pihak terkait tidak memberikan instruksi kepada petani menerima redistribusi setelah diredistribusi selesai. Kemudian penerbitan sertifikat tanah. Penerbitan sertifikat sebagai tanda bukti hak untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat atas tanah. Saya kembalikan ke halaman. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Seksi Badan Perencanaan Kabupaten Jelong-Bolong. Selanjutnya kita tadi telah melihat paparan yang ditampilkan oleh Kepala Seksi Kabupaten Jelong-Bolong. Mungkin dari Dinas Pemberdayaan yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya selaku perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan melalui pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas bagi para petani, seperti pelatihan penangkaran benih bermutu, guna petani terampil menyediakan bibit yang unggul dan bermutu.
kajian tahap pemupukan jagung, di mana petani akan memperoleh pemupukan jagung secara optimal, serta akan pengadaan pelatihan terhadap pengendalian hama buah kopi, di mana petani dapat menambah pengetahuan dan keterampilan dalam mengendalikan hama bubuk di buah kopi. Kami percaya dengan kerjasama dan dedikasi dan sinergi yang baik antar pemerintah, petani, dan semua pihak terkait, kita dapat mencapai hasil yang maksimal. Sehingga di sini Dinas Kebudayaan akan berkomitmen mendukung penuh atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah disampaikan di paparan tadi. Terima kasih. Ya, baik, dari Dinas Kebudayaan sangat mendukung apa yang telah dipaparkan oleh tim kami. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil atau yang mewakili. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti yang telah disampaikan dari perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, bahwa pengelolaan skala kecil dan petani itu telah berkembang pesat menjadi tenaga kerja produktif dalam jumlah yang besar. Mungkin di sini saya sedikit memberikan saran agar apakah bisa pemerintah lebih menyediakan fasilitas pendukung agar petani dapat mengelola lahan dan produk-produk yang telah disampaikan tadi untuk mendukung agar usaha kecil serta koperasi dapat terlibat dalam pengelolaan tanah tersebut. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. Kali ini jawabannya telah disediakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kritik atau sarannya dari perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil atau yang mewakili. Kedepannya kita akan memaksimalkan semaksimal mungkin atas kritikan yang saran yang diberikan oleh Koperasi dan Usaha Kecil. Baik, selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari perwakilan Kejaksaan Negeri atau yang mewakili. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Kakan. Jadi mungkin seperti apa yang disampaikan tadi para kepala dinas untuk memberi dukungan, saya mungkin agak sedikit menabrak juga. Jadi tahun kemarin itu penyerahan sertifikat itu saya dengar ada keterlambatan penyerahan sertifikat. Nah, yang bahkan mungkin saya tidak tahu apakah bisa jadi tahun kemarin itu masih ada sertifikat yang belum diterima oleh masyarakat. Terkait hal itu saya ingin penjelasan dari Bapak terkait hal tersebut. Kalau memang mungkin Bapak tidak bisa memberi jawaban, bisa saja mungkin dari kantor pertanahan Bapak mungkin anggota
Pak Ahmad Sirojudin mungkin bisa memberi tanggapan terkait hal itu. Terima kasih. Baik, kali ini mungkin yang bisa untuk menjawab Bapak Ahmad Sirojudin untuk segera maju ke depan untuk menjawab tadi yang sudah diberikan oleh Kepala Seksi Media Kejaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Isdono selaku dosen Fakultas Agraria dan juga teman-temanku yang saya hormati. Baiklah, terima kasih atas masukan dari perwakilan Dinas Kejaksaan ya Bapak Wahyu. Tadi menyampaikan bahwasanya ada sekitar berapa persen sertifikat yang belum dibagikan oleh masyarakat. Itu berdasarkan data yang ada Pak. Di lapangan itu alhamdulillah sudah diserahkan semua Pak. Mungkin Bapak Jaksa memperoleh data yang belum tahu kebenarannya di lapangan. Jadi sebenarnya itu sudah disampaikan ke masyarakat semua Pak. Hanya saja mungkin ada masyarakat yang menyampaikan ketidakbenarannya karena itu ada beberapa faktornya Pak. Yang salah satunya itu masyarakat itu ada yang tidak menerima tanah hasil redistribusi. Mungkin dia menyampaikan kepada dinas-dinas yang lain karena tidak menerima tanah, jadi beranggapan bahwasanya sertifikat itu belum disampaikan seluruhnya kepada subjek yang menerima redistribusi tanah. Jadi itu anggapan dari saya Pak. Bagaimana dari Pak Jaksa, apakah ada tambahan lagi atau bagaimana? Saya kembalikan. Mungkin jawabannya sudah cukup karena memang saya ingin begitu saja saya penjelasan terkait laporan warga terkait daerah dari kegiatan redistribusi tanah tahun kemarin. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya mungkin ada perwakilan dari Dinas Kepolisian Daerah Resort atau yang mewakili untuk bertanya. Waktu kami persilakan. Jadi makanan kebetulan kami dari kepolisian dari Dinas Makanan. Ini yang saya mewakili Polres Pulau Bawang ini makanan. Jadi warga ini banyak yang melapor kami ke Babin Kamtipmas. Jadi beberapa Babin Kamtipmas kami ini melapor ke kami di Polres mengenai kegiatan dari sini. Warga ini bingung Pak. Kebetulan juga tadi disampaikan juga di paparan. Ini mungkin tadi nyambung dari Kepala Seksi Pendaftaran Hak Bapak tadi. Kepala Seksi 2 Pak Sirojudin tadi sudah menjelaskan. Ini pas saya klarifikasi Pak Kakak mengenai biaya administrasi Pak Kakak. Jadi ketika warga tahu gratis, ternyata ada biaya administrasi. Jadi banyak warga ini enggak membayar Pak Kakak. Kami juga Babin Kamtipmas ini resah juga ini warga takutnya demo Pak. Tadinya gratis, tiba-tiba suruh bayar uang administrasi Pak. Makanya sertifikatnya belum diserahkan. Di sini juga tadi disampaikan Pak di paparan oleh kepala monitoringnya ada biaya administrasi yang belum dibayarkan. Mungkin bisa dijelaskan Pak, biar nanti para Babin Kamtipmas kami bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat yang ada di wilayah Pulau Bawang ini, baik yang sudah melaksanakan medis ataupun yang akan melaksanakan. Jadi biar jelas. Sekian itu saja Pak, mungkin dikembalikan lagi kepada BPN Pulau Bawang. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Coba ke kepolisian, saya mewakili. Tadi ada sedikit
apa ya, keluh kesah dari warga yang melapor ke bawah terhadap kepolisian. Tadi sudah dipaparkan oleh rekan saya, Pak tim kerja saya, Bapak Aidil. Sebenarnya kami tidak memungut biaya sedikit pun, tapi yang memungut dari pihak desa kepolisian. Mungkin itu buat biaya surat-suratnya atau banyak fotokopian, atau biaya makan buat tugas untuk dan ini. Dari BPS tidak ada pungutan biaya sama sekali. Mungkin itu buat keperluan yang ada di desa setempat, Bapak Kepolisian. Mungkin sekian Pak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Oh, baik. Apakah ini Pak dengan puas dengan jawaban saya? Oke, cukup jelas Pak. Jadi memang yang meminta itu dari pihak desa Pak ya. Biar nanti setelah ini Babin Kaptilasnya biar saya perintahkan menghubungi para kepala desa. Baik, Pak. Menjelaskan ke masyarakat. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak. Mungkin sidang pada siang hari ini mungkin akan jam ditutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian terima kasih pada pengganti kelompok 8 sudah berkreasi dan itu realitas seperti itu ya. Jadi realitas di lapangan adalah kejaksaan bisa menjaga agar ASN tidak terpleset atau tidak bebas. Kepolisian berusaha menyampaikan atau menghubungkan informasi antara kantor dengan masyarakat. Jadi begitu. Oleh sebab itu biasa ya kalau pengalaman saya memperhatikan teman-teman di lapangan itu setiap kepala kantor menduduki jabatan baru di kantor tertentu begitu. Dia langsung kemudian berkoordinasi. Pertama ke bupati, kedua ke kejaksaan, ketiga ke kepolisian dalam rangka membangun kinerja agar semua proyek berjalan lancar. Oke, terima kasih sesi 2. Sekarang kita akan sesi 3 ya. Mudah-mudahan lebih real dan kemudian kita belajar dari situ. Itu alasan saya tidak menggunakan 2S. Alasan saya tidak menggunakan 3 semester karena saya ingin Anda belajar lewat